terima kasih pagi hari ini kami dapat ke rumah Tuhan dalam rangka menyembah dan mengagungkan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dan sesama kami umat. Kami bersyukur karena Tuhan baik, Tuhan mempedulikan, Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan, kesehatan kepada kami, sehingga kami dimungkinkan untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan dan sesama kami. Kami sudah memuji Tuhan secara singkat. Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan. Dan kami mau mendengar firman Allah bila Roh Kudus menerjemahkan firman Allah ini kepada kami masing-masing, sehingga mendapat tempat di pikiran, di hati, dan kehidupan kami. Tolong hamba-Mu yang akan menjelaskan, menguraikan kebenaran firman Allah, sehingga semua kami mendapatkan berkat dan diarahkan dan dikuatkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Tema besar kita yaitu kehendak Tuhan kepada umat-Nya. Kehendak Tuhan kepada saya, kepada saudara, dan kepada kita semua. Hari ini bagian daripada kehendak Tuhan itu, yaitu kita memiliki, atau lebih tepat istilahnya, umat Tuhan berpikiran Kristus. Umat Tuhan berpikiran Kristus. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan menghendaki saya, saudara, apa yang ada di pikiran kita sebagaimana pikiran Kristus. Ya, ini akan menjadi pembicaraan atau pembahasan kita lebih tepat pada hari ini. Saya dasari firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 16 yang berbunyi demikian. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saya ulangi, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Filipi pasal 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, dikatakan di Filipi pasal 2 ayat 5 ini berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Jadi kita semua menaruh pikiran Kristus di pikiran kita, bukan saja pikiran tetapi perasaan kita yang terdapat di dalam Kristus. Jadi menaruh pikiran Kristus, perasaan Kristus, semua kita umat Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, pikiran Kristus diberikan kepada orang yang percaya melalui Kristus. Jadi pikiran Kristus itu tidak akan terjadi, tidak terdapat bagi orang-orang yang tidak percaya Yesus. Karena firman katakan di dalam membaca berikutnya di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai 12, pikiran Kristus diberikan kepada orang percaya melalui Roh Kudus. Diberikan kepada saya, diberikan kepada Bapak Ibu semua. Pikiran Kristus tidak dapat dialami, dipahami oleh orang-orang yang tidak mempunyai Roh Kudus. Atau kata lain, pikiran Kristus tidak dapat dipahami oleh orang-orang yang tidak percaya Yesus, orang-orang yang tidak menerima Yesus. Kata lain, pikiran Kristus akan dapat dipahami bagi kita orang-orang yang percaya, bagi kita umat Tuhan yang percaya Yesus. Nah jadi saudara sekalian, saya dan saudara sudah percaya Yesus, sudah terima Yesus, maka perlu yakini, mantapkan bahwa pikiran Kristus ada di pikiran kita, perasaan Kristus ada di perasaan kita. Maka kita perlu berempati sebagaimana Kristus berempati. Kita berpikiran sebagaimana Kristus berpikir terhadap sesama dan terhadap kita, terhadap ciptaan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Jadi kita perlu memahami di sini, pikiran Kristus ada di dalam pikiran kita dan perasaan Kristus ada di perasaan kita. Perlu kita pahami. Situasi dan keadaan Bapak Ibu sekalian itu seringkali mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perasaan kita.
Jadi saudara sekalian, yang terjadi di dalam kehidupan kita ini seringkali dipengaruhi oleh lingkungan dan situasi kita, maka pikiran kita, perasaan kita seperti situasi dan keadaan yang ada. Pikiran dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Maka seringkali saya katakan kita perlu mengelola pikiran kita itu, perasaan kita, supaya kita tidak terjebak, tidak terbawa arus pikiran yang tidak menyenangkan dan tidak membangun hidup kita. Saudaraku yang kasih dalam Yesus, situasi dan keadaan sering bahkan terus terjadi. Hari ini saya dalam keadaan tidak nyaman, tidak senang, dalam keadaan sehat ataupun tidak sehat, dalam keadaan lapar ataupun kenyang, itu mempengaruhi kehidupan kita. Ada masalah atau tidak, itu mempengaruhi pikiran kita dan perasaan kita dan sikap kita terhadap sesama. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, saya dan saudara kita perlu memahami, pikiran kita itu harus paham, harus dimengerti. Apakah ini pikiran Kristus, ada saudara pikiran Kristus atau perasaan Kristus atau tidak? Maka saudara sekalian, pikiran kita dipengaruhi oleh situasi dan keadaan, maka sekali terjadi kekhawatiran, kebimbangan, ketidakpercayaan, ketakutan, tekanan dan putus asa, dan bahkan terjadi kebencian dan kekecewaan. Oleh karena apa? Situasi, keadaan kita mempengaruhi pikiran kita. Maka timbullah ada dalam situasi yang tidak menyenangkan macam-macam, ada suatu kekecewaan, ada kebencian, ada keraguan, ada kebimbangan. Karena situasi itu mempengaruhi pikiran saya dan saudara. Nah, oleh sebab itu saya ingin mengajak kita memahami, kita mengerti, supaya kita dapat mengelola pikiran kita dan situasi dan keadaan. Apa yang mempengaruhi pikiran saya sekarang ini? Apa yang mempengaruhi pola pandang saya, pola hidup saya? Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, perlu paham. Kenapa saya terus-menerus mengalami kekecewaan? Kenapa saya sedih? Kenapa saya ada ketakutan? Kenapa saya tidak punya pengharapan? Kenapa saya ragu dan bimbang dalam mengarungi kehidupan ini? Itu situasi dan keadaan mempengaruhi pikiran saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, jadi dalam rangka kita mengaruhi kehidupan ini, kemana pikiran kita pergi, itu pun juga mengikutinya. Jadi kalau saudara dan saya berpikir kemana berpikir, nah kita akan mengikuti. Gaya hidup kita mengikuti, cara kerja kita akan mengikuti kemana pikiran kita. Kalau kita kecewa, maka hidup kita akan merasa kecewa di situ. Sedih juga semacam itu. Kalau ada kebencian di situ, mengarah ke sana. Apa yang menjadi pemikiran kita diikuti oleh kehidupan kita ini? Orang atau kita lebih tepat mengikuti pola gaya kita berpikir, cara kita berpikir, dan apa yang kita pikirkan. Maka Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Yesus perlu memahami, kita perlu berhati-hati juga di dalam berpikir. Dalam arti kita harus mengelola pemikiran kita. Jangan sampai pikiran kita dikuasai oleh iblis. Nanti saya akan jelaskan di sini secara singkat di situ. Sekali lagi saya tekankan, kemana pikiran kita pergi, orang itu akan mengikuti pikiran itu. Gaya hidupnya, cara kerjanya, di dalam perasaannya dalam kehidupan hari ke hari. Yang mempengaruhi, saya katakan tadi, pikiran, maka terjadi di dalam batin kita, terjadi gejolak, terjadi kegalauan, terjadi ketakutan. Karena kehidupan kita, batin kita, kehidupan kita ini dipengaruhi oleh pikiran kita. Maka besar sekali pengaruh pikiran itu. Kalau orang tidak bisa mengatur dan mengelola pikirannya, maka dia akan mengalami kesusahan, bahkan dia akan tersesat, bahkan akan kacau hidupnya. Maka ingin saya katakan saudara sekalian, kehidupan seseorang dipengaruhi, ditentukan bahkan oleh pikiran kita. Maka pikiran kita negatif kepada seseorang, maka kita akan negatif juga terhadap orang. Kalau pikiran kita jelek kepada seseorang,
maka kita akan melakukan suatu kejelekan juga. Kalau kita benci dengan pikiran kita benci itu, maka dia akan menyewujudkan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, cara berpikir kita menentukan gaya hidup kita. Cara berpikir saudara dan saya akan menentukan atau mengarahkan gaya dan cara hidup kita. Kalau saudara berpikir positif, maka dia akan melihat secara positif akan baik. Tapi kalau kalian melihat sesuatu berpikir secara negatif, maka dia memandang secara negatif, kurang, jelek dan semacam-macam sebagainya. Tidak menciptakan sesuatu yang membangun kepada sesama. Saudara sekalian, cara kita berpikir menentukan dalam hidup kita ini. Maka kalau Bapak Ibu dan saya terus katakan wah kurang, jelek, apapun ya negatif terhadap seseorang, itu karena pikiran kita. Ya, karena pikiran kita. Situasi dan keadaan yang mempengaruhi pikiran kita itu. Cara berpikir kita menentukan bagaimana kita hidup. Cara berpikir. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita hidup ditentukan atau diarahkan oleh pikiran kita. Ya? Ditentukan oleh arah pikiran kita. Kalau saudara dan saya sedikit-sedikit ya kecewa, sedih, ataupun benci, ataupun tidak senang, tidak terima negatif dari seseorang, itulah pikiranmu. Itulah pikiran saya. Maka ingin saya katakan saudara sekalian, kita perlu memperbarui pikiran kita. Roma pasal 12 ayat 2 berkata, perbaharilah pikiranmu. Itu mengalami suatu proses dan berkelanjutan. Pemikiran diperbaiki, pemikiran diperbarui, itu proses sehingga menjadi pemikiran yang dari negatif menjadi positif, dari hal yang punya pengharapan, optimis menjadi dari pesimis menjadi optimis, dari optimis jangan berubah menjadi pesimis. Proses dalam berpikir, ya berpikir. Itu kadang-kala kalau kita pahami perbedaan orang dewasa, ya orang tua dengan orang muda, karena orang tua itu dia berpikir secara matang, melihat dan sebagainya. Saya diajak waktu saya kuliah itu berpikir sebab akibat, harus dipikirkan sebabnya apa ini terjadi, akibatnya apa yang terjadi, untungnya bagaimana, ruginya bagaimana. Saya diajak dan diarahkan dalam berpikir semacam itu. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, maka sudah terpola dengan saya. Setelah saya pikirkan matang-matang dan apa yang terjadi, saya siap menerimanya itu, baik atau buruknya, karena sudah dipikir dengan matang dan baik. Maka Roma pasal 12 ayat 2, saudara dan saya diajak untuk memperbaiki atau memproses ataupun terus-menerus mengembangkan pola pikir. Pemikiran kita ada proses. Sekarang mungkin kita negatif terus terhadap seseorang, itu bisa berubah menjadi positif setelah kita memperbaiki atau mengelola pikiran kita. Ya. Kenapa orang tidak senang dengan seseorang? Karena pikirannya. Kenapa orang benci dengan seseorang? Karena pikirannya. Karena dia melihat, oh dia menyakiti saya, dia tidak bagus dan macam-macam dan sebagainya. Pikiran menentukan kehidupan ini. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus, nah bagaimana umat Tuhan dalam berpikir? Bagaimana pola pandang Kristus dan pola pikir Kristus? Dan ini saya ingin sampaikan yang paling Bapak menentukan di sini. Pola pikir Kristus atau umat Kristus, umat Tuhan berpikiran Kristus. Pola pandang Kristus bagaimana? Pola pandang Yesus saudara sekalian, dia tidak hanya sejengkal, tapi pola pandang Kristus itu jauh ke depan. Dia tidak pada saat sekarang ini saja, tetapi dia jauh ke depan. Maka tatkala Yesus datang ke dalam dunia ini, dia tidak hanya untuk datang ke dalam dunia dalam rangka mengajar, tetapi di dalam rangka untuk menyelamatkan umat manusia sampai kepada kekekalan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, pola pandang Yesus tidak pola pandang sempit, tapi pola pandang yang jauh ke depan, bermasa depan ke depan, dia berpikir jauh ke depan. Dia tidak, oh sekarang saya bisa makan, tetapi besok apa yang akan saya makan. Budaya kami di Bengkulu agak jelek, ya mungkin jelek juga. Kalau makan, ya habiskan dulu, besok entar baru berpikir lagi. Ya. Saudara sekalian, tapi saya berubah. Saya pikir tidak tepat semacam itu. Kita harus berpikir untuk besok,
bukan sekarang ini saja, tapi untuk besoknya, lusanya, ke depannya bagaimana. Tadi malam saya berbicara di youth community. Masa tua itu ditentukan kapan? Masa tua itu ditentukan di masa muda, bukan di masa tua. Maka orang muda harus dia bekerja keras, harus berusaha keras di masa mudanya untuk masa tuanya. Jadi pola pikir Kristus maju ke depan. Jadi bukan saat ini saja, tapi jauh ke depan, besok, lusa, tahun depan bagaimana? Saudara sekalian, jadi pola pandang Yesus jauh ke depan, ya, dia tidak sempit berpikirnya. Saudara dan saya jangan sempit berpikir, ikut pola pandang Yesus jauh ke depan, pikirkan masa depan ke depan. Besok kita makan hidup lagi, tahun depan bagaimana? Sekarang saya masih muda, nanti akan tua. Sekarang saya bagaimana hidup saya, lusa bagaimana? Harus jauh ke depan, itu pola pikir Kristus dan pola pikir kita. Yang berikut saudara sekalian, pola pikir Kristus untuk umatnya diselamatkan. Jadi Yesus itu dalam rangka berpikir dia bagaimana menyelamatkan umat, menyelamatkan orang yang akan binasa, menyelamatkan orang yang tersesat, menyelamatkan orang yang akan menderita. Itulah pola pikir Kristus, itulah kemauan Kristus, itulah yang dipikirnya. Bagaimana saya menyelamatkan orang yang akan menderita dan akan tersiksa. Itulah pola pikir Yesus. Pola pikir. Maka kalau kita memberitakan kabar baik, karena kita merindukan sebagaimana pikiran Kristus, yaitu merindukan orang lain berpikiran diselamatkan oleh Tuhan. Nah, secara singkat ingin saya katakan pola pikir Kristus saudara sekalian, dia mengangkat orang, bukan menjatuhkan orang, tetapi dia mengangkat. Seringkali berpikir, wah begini-begini, mau menjatuhkan dan sebagainya. Ini pola pikir kita. Tidak tahu kita bahwa maksud dan tujuan itu, wah mengangkat dia. Yesus mengangkat umat manusia dari belenggu dosa, dari kematian yang kekal dan abadi, diangkat menjadi status menjadi anak. Mengangkat orang untuk lebih maju, mengangkat orang untuk lebih berkembang lagi. Saya kadang-kala dengan teman-teman berbeda pendapat dalam rangka membangun dan meningkatkan situ. Bagi saya memberikan kesempatan kepada orang untuk maju. Ada teman-teman dia tidak boleh keluar dari rekan-rekan hamba Tuhannya, hanya dia saja. Ya, saya pikir tidak, saya tidak suka semacam itu. Maka saya memberikan, ayo kita berangkat, kita pergi, kita ikut acara dan sebagainya, dalam rangka untuk mengangkat dan menolong. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, ya, memberikan kesempatan, ya, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk lebih maju dan lebih meningkat lagi. Maka seringkali kalau saya kasih tugas, misalnya ke Pak Yunus kasih tugas, dulu saya ajar di sekretaris PI misi, juga dalam panitia dalam rangka untuk mengangkat, supaya dia tahu dan belajar. Dah, jadi pola pikir Kristus saudara sekalian bukan menekan, tetapi mengangkat. Seringkali kita berpikir tidak dikasih kesempatan begini, menekan. Ini pola pikiran sempit, ini pola pikir kita yang merasa wah saya ditekan, sebenarnya tidak orang menekan. Tapi pola pikir kita, pola pandang kita, karena selera kita, kemauan kita tidak terpenuhi, maka kita berkata dengan orang itu, wah saya ditekan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, kemauan dan keinginan kita tidak selalu ya diterima oleh teman dan rekan dan sebagainya. Saya banyak bergaul, banyak berkecimpung di dalam organisasi dan sebagainya, dan saya pernah menjabat sebagai ketua umum. Banyak sekali pemikiran keinginan saya tidak tercapai, tapi saya pikir bagus. Itu pemikiran saya itu tidak lebih baik daripada orang lain. Ada pemikiran orang lain lebih baik, cara kerja orang lebih baik, maka orang tidak menerima pemikiran dan cara kerja itu. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, jadi setelah Yesus mengangkat, dia menghendaki orang itu maju. Dia menginginkan orang berkembang, terus berkembang dan berkembang. Ya. Terus sekalian, inilah namanya sistem kaderisasi, ya, kaderisasi. Dulu Pak Yunus waktu di sini, beliau sudah bisa main musik, tapi kita kursuskan lagi supaya lebih mantap lagi. Ini dalam rangka membuat orang lebih maju dan lebih berkembang lagi. Ada kaderisasi, ada penerusan. Ya. Sekarang kita pelan-pelan kita ada
regenerasi, ya mulai dari yang senior sampai junior terus menerus. Ya. Maka saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus, membuat orang maju itu perlu dikasih kesempatan dan perlu dikadarkan. Ya. Saya katakan ya untuk apa itu ya diberikan kesempatan, ya kesempatan. Yang berikut pola pikir Kristus, dia menolong orang, dia menolong. Jadi kalau Yesus berkata di dalam Galatia firman Allah berkata di dalam Galatia pasal 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah kamu, itulah memang pikiran Kristus. Bagaimana menolong orang, menolong sesama, menolong ya orang yang menderita, saya katakan tadi, orang yang berbeban, itu menolong. Jadi saudara sekalian, ya menolong itu, ya menolong orang yang punya beban. Orang yang punya beban itu perlu ditolong. Nah saudara sekalian, Yesus punya pikiran menolong, maka dia mengangkat beban orang. Maka Matius pasal 11 ayat 28, datanglah kepadaku hai yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Dia mau menolong. Dan orang yang menolong itu berhubungan dengan peduli. Kalau orang cuek itu sebenarnya dia tidak peduli dan susah untuk menolong orang semacam itu. Masa bodoh saja. Tapi Yesus saudara sekalian tidak. Yesus dia peduli, maka dia mengulurkan tangannya. Yesus peduli kepada Petrus kalau dia mau tenggelam, dia ulurkan tangannya, dia angkat. Itulah pola pikir Yesus. Itulah yang dikehendaki Yesus bagi kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, saya persingkat. Manfaat berpikir Yesus bagaimana? Jadi saudara sekalian, kalau kita berpikiran Kristus, memiliki ya, pikiran Kristus, manfaatnya yang pertama, kita akan mendengar suara Tuhan. Kita suka mendengarkan firman Allah. Kita suka membaca Alkitab. Kita suka mendengarkan khotbah dan sebagainya. Kita mau mendengar karena pikirannya dia selalu untuk membangun di situ. Yang kedua, saudara sekalian, manfaat berpikiran Kristus, dia mempunyai ya pendirian yang kuat. Kalau saya dan saudara punya pikiran Kristus, maka kita punya pendirian dalam hidup ini. Ya, punya pendirian. Tidak terombang-ambing dia. Dia mengerti, dia paham, maka dia punya pendirian. Dia punya sikap dan dia tidak tergoyahkan. Kristus banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak tekanan di dalam kehidupan dia selama di dunia ini. Tetapi dia tidak tergoyahkan. Tidak tergoyahkan. Nah maka Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Yesus, kalau saya dan saudara punya pikiran Kristus, perasaan Kristus, maka kita akan berdiri tegak. Orang tidak melayani, saya melayani. Orang tidak menyembah Tuhan, saya menyembah Tuhan. Orang tidak mempedulikan, saya mempedulikan. Orang tidak ambil bagian, saya ambil bagian. Karena kita tidak dipengaruhi oleh orang lain. Karena punya pikiran Kristus. Kristus tidak terpengaruh oleh situasi. Kristus tidak dipengaruhi oleh orang lain. Tetapi dia punya prinsip, punya pendirian yang kuat. Yang berikut, manfaat orang yang berpikiran Kristus, dia tahu situasi dan keadaan dan kebenaran, maka dia tidak gampang ditipu oleh iblis. Ya, ditipu. Ya, banyak orang tertipu. Sekarang banyak penipu, ya, canggih dengan elektroniknya, teknologi sekarang. Penipuan canggih juga. Maka kita perlu berhati-hati saudara sekalian dengan segala macam ditawarkan oleh TV dan sebagainya. Itu seringkali banyak menipu kita. Banyak orang tertipu. Maka saudara sekalian, kalau orang berpikiran Kristus, maka dia tidak akan gampang tertipu atau tidak tertipu oleh iblis, tidak tertipu oleh situasi dan keadaan. Banyak orang yang tertipu dengan apa? Dengan melipat gandakan uang. Ya, melipat gandakan. Saudara sekalian, kalau misalnya saya bisa melipat gandakan uang,
mungkin yang menurut saya berpikiran yang jernih, ya tidak usah saya kasihkan ke orang. Ini kita ada bisa melipat gandakan uang, tapi kita tidak bisa, tetapi orang, bagaimana mungkin? Bagi saya nggak masuk itu. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, banyak sekarang hati-hati Bapak sekalian, iblis memakai teknologi yang canggih sekarang untuk menipu kita. Maka kita perlu berpikiran Kristus supaya kita tahu, kita mengerti dan tidak tertipu oleh situasi dan keadaan iblis ini. Jadi orang yang punya pikiran Kristus, ia tidak mudah ditipu oleh iblis dengan situasi dan keadaannya. Orang yang berpikiran Kristus, saudara sekalian, dia akan dapat mengambil sikap dan keputusan. Keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Allah. Dia punya sikap yang jelas dan mantap. Apa yang harus saya lakukan, bagaimana saya menyikapi ini dan sebagainya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, perlu berpikiran Kristus, maka kita akan mengambil sikap dan keputusan yang tepat sebagaimana dikehendaki Tuhan. Mungkin orang tidak senang, mungkin orang tidak suka, ya, tidak apa-apa. Saya seringkali terjadi semacam itu dan orang yang ngambil keputusan ini orang tidak senang, tidak apa-apa. Yang penting kita meyakini bahwa ini sesuai dengan kehendak Tuhan dan firman Allah, bukan maunya saya, seleranya saya. Orang yang berpikiran Kristus, maka dia akan menciptakan, akan terjadi satu kerukunan. Kalau saudara dan saya, kita semua jemaat GKI Salom, kita berpikiran Kristus, maka kita akan rukun, kita semua akan ambil bagian, kita semua akan bekerja bersama-sama, kita semuanya akan bergotong royong bersama-sama, kita akan kompak dalam hari ke hari karena kita menaruh pikiran Kristus dalam pikiran kita. Mau ribut, mau saling jelekan, itu bukan pikiran Kristus. Ya, saya katakan kepada teman-teman dalam suatu gereja dan teman-teman yang lain, ya keributan ataupun permasalahan, ya kekacauan itu sebenarnya bukan dari Tuhan, bukan pikiran Kristus. Ya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, kalau saudara dan saya punya pikiran Kristus, maka kita semua akan ambil bagian di dalam pelayanan, dalam pergumulan kita, dalam kerjaan kita. Sekarang misalnya kita sudah ambil bagian, ya pastori kita, ya itu perlu dibangun. Kalau kita berpikiran Kristus, maka kita akan bertolong-tolongan di situ. Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan menjadi peringatan bagi kita. Yang pertama, jangan beri kesempatan kepada iblis untuk masuk dalam pikiran kita. Sekali lagi saya katakan, jangan beri kesempatan kepada iblis untuk masuk dalam pikiran kita. Karena seringkali, dan yang paling gampang itu saudara sekalian, iblis masuk oleh pikiran kita. Kita melihat TV begini, kita mendengar informasi begini, maka mempengaruhi pikiran kita, padahal akan menyusahkan kita, menyusahkan orang lain. Maka saudara sekalian, jangan beri kesempatan kepada iblis untuk mempengaruhi pikiran kita dan masuk dalam pikiran kita. Yang kedua, menjadi suatu pemikiran dan peringatan bagi kita. Iblis ingin menguasai kita. Dia selalu menuduh, dia selalu berbicara seolah-olah dia mengangkat kita, tapi ingin menjatuhkan kita. Hati-hati dalam kehidupan ini. Iblis yang menguasai pikiran kita, maka kita berprasangka buruk, kita berpikir buruk kepada sesama, kita berpikir jelek kepada sesama, karena kita sebenarnya tidak sadar terkala itu kita dikuasai ataupun iblis sudah masuk dalam pemikiran kita. Kalau kita membaca Kolose pasal 3 ayat 2, hendaklah kita memikirkan hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya saudara sekalian, sebagai umat Tuhan, hendaklah saya dan saudara memikirkan masalah-masalah rohani dan juga masalah-masalah di bumi ini. Karena kita masih di bumi, kita masih memikirkan pekerjaan di bumi, situasi negara di bumi. Tapi kita jangan tenggelam hanya memikirkan situasi di bumi saja, tapi kita memikirkan masalah-masalah di atas, yaitu perkara-perkara rohani Tuhan yang menciptakan kita. Banyak kita seringkali hanya berpikir untuk yang di depan mata saja. Kristus berpikir di depan mata, tapi dia berpikir jauh ke depan. Saudara dan saya
berpikir di depan mata kita, tetapi kita berpikir jauh ke depan. Terakhir saya ingin sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, penuhilah pikiran saya dan pikiran saudara dengan masalah-masalah rohani, masalah-masalah iman, masalah firman Allah, masalah ketuhanan. Maka kita akan mengarah ke dalam dunia ini, karena berpikir dalam Tuhan, kita juga akan berpikir dengan situasi dan keadaan dunia ini. Tetapi kalau orang berpikir dunia terus, dia sulit untuk berpikir masalah-masalah rohani. Tapi tatkala saudara dan saya berpikir tentang rohani, maka mau tak mau kita berpikir dengan apa yang ada di depan mata kita dalam dunia ini. Maka ingin saya katakan, penuhilah pikiranmu, atau lebih tepat, penuhilah pikiran kita masing-masing dengan pikiran Kristus dan masalah-masalah rohani, masalah-masalah Alkitab, masalah Tuhan, dan juga kita lengkapi dengan memikirkan yang ada dalam dunia ini. Karena kita tidak bisa juga menghindar dengan dunia ini, karena kita masih hidup di dunia ini. Kalau kita tidak memikirkan masalah dunia ini, kita nggak perlu pakai protokol kesehatan. Kita hantam, saya percaya Tuhan, masalah Tuhan akan lindungi. Itu namanya nggak bijak. Ya, bukan berpikiran Kristus. Berpikiran Kristus dia bijak dia. Wah, sekarang situasi dan keadaan ada pandemi, kita perlu menjaga diri, menjaga jarak, mencuci tangan, pakai masker. Itu namanya berpikiran Kristus jauh ke depan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, coba kita periksa pikiran kita selama ini. Apakah kita berpikiran Kristus atau tidak? Apakah saya berperasaan Kristus atau tidak? Saya yakin dan percaya kalau kita memahami sumbernya tadi, saudara dan saya adalah percaya Yesus, ya, maka Roh Kudus memberikan pemikiran-pemikiran kepada kita. Tapi permasalahannya, kita seringkali menolak pemikiran Kristus yang diberikan Tuhan kepada kita. Mengeraskan hati, mengeraskan pemikiran dan maunya saya, maka kita terjebak, bahkan terjerumus ke dalam satu penderitaan dan kegagalan demi kegagalan dalam hidup ini. Ditipu dan ditipu terus menerus karena kita terjebak dengan pemikiran dunia ini. Saudara sekalian, isilah pikiran kita dengan pikiran Kristus. Isilah perasaan kita dengan perasaan Kristus, sehingga kita dapat membangun diri kita dan kita hidup damai dan nyaman di tengah-tengah dunia ini. Ya, maka kita dapat mengikuti situasi dan keadaan, dan kita merasakan kesukaan, kedamaian di dalam hidup ini. Saudara sekalian, terakhir saya katakan, pikiran kita mempengaruhi pikiran kita. Pikiran kita membuat kita senang atau susah. Pikiran kita tergantung dengan pikiran kita menentukan hidup dan gaya hidup kita. Biarlah firman Allah ini menolong kita, mengingatkan kita di hari-hari yang akan datang. Penuhilah pikiranmu dengan pikiran Kristus. Tuhan berkati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Allah yang boleh menolong kami, mengingatkan kami, dan membuat kami maju dan maju. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua kami. Kalau pikiran kami tidak sesuai dengan pikiran Tuhan, hamba berdoa dan mohon kepadamu, biarlah semua kami diperbarui. Biarlah pikiran kami dipenuhi dengan pikiran Tuhan. Masalah-masalah rohani, masalah-masalah ketuhanan, masalah dunia ini perlu juga kami pikirkan. Aturlah Tuhan kami, hidup kami, bimbinglah hidup kami. Terima kasih Yesus. Engkau tahu Tuhan keadaan kami masing-masing. Hanya Tuhan yang bisa berbuat sesuatu yang indah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.